juga ada expertise juga, kemudian ada juga yang memang sebagai dosen juga, dan beberapa mahasiswa-mahasiswa geologi maupun geologi teknik di beberapa universitas-universitas yang ada di Indonesia. Mungkin saya izin untuk share screen. Oke, sudah terlihat jelas untuk slide-nya sendiri? Sudah, Ibu. Oke, sebentar. Ya, di sini kami dari PT Telematika Asset Monitoring akan membagikan sedikit apa yang menjadi knowledge kami mengenai automation and real-time technology solution sebagai one of the future slot monitoring di bidang geotechnical, terutama untuk prosesnya dalam safety. Sedikit perkenalan tadi sudah disampaikan juga dengan Mbak Raya. Jadi saya merupakan lulusan dari Teknik Geologi Universitas Gadjah Mada. Saya angkatan 2011. Saat ini saya sebagai geotechnical engineer yang kebetulan memang secara focusing untuk di bidang marketing strategik untuk di PT Telematika Asset Monitoring yang merupakan subsidiary dari PT GPS Indo Solutions. Saya juga pernah berada di Golder Associates, kebetulan di sebuah konsultan geologi teknik juga, sebagai laboratory koordinator dan juga sebagai geotechnical engineer. Lalu sebelumnya juga saya sudah pernah di Sarati Geotech and Engineering Services, juga sebagai geologis dan di PT Indeco Prima. Oke, mungkin sedikit aja ya perkenalan dari PT Telematika Asset Monitoring ini. Siapa sih kami? Kami merupakan salah satu penyedia solusi monitoring untuk secara spesialisasinya adalah di bidang geotechnical, environmental, dan juga aset monitoring yang ada di Indonesia. Kami berdiri dari Desember 2023 sebagai PT Telematika Asset Monitoring yang merupakan sebelumnya bagian atau divisi dari PT GPS Lens Indo Solutions, di mana PT GPS Lens Indo Solutions ini komprehensif untuk di bidang survei, pemetaan, dan juga geospasial. Jadi kami berdedikasi untuk memberikan solusi monitoring secara berfokus di PT Telematika Asset Monitoring. Ya, seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa kami berfokus di environmental monitoring, untuk geotechnical monitoring, asset monitoring, dan juga state of art untuk survey services solutions. Oke, mungkin ini yang akan saya sampaikan di sore hari ini, tidak banyak, tapi yang pasti ini merupakan basic knowledge ya untuk terutama untuk rekan-rekan mahasiswa, terutama di sini banyak juga yang dari mahasiswa geologi teknik ya, baik dari Universitas Pembangunan Veteran Yogyakarta maupun dari universitas-universitas lainnya. Jadi yang akan kita bahas mungkin di sore hari ini lebih ke basic concept of slope itu seperti apa, kemudian slope monitoring, kemudian apa sih monitoring kriteria yang diperlukan, selanjutnya yaitu risk management, slope failure prediction, berikut juga nanti dengan sequence displacement fase-fasenya, kemudian apa aja sih alat-alat monitoring yang perlu diketahui, dan mungkin moving forward untuk tren geotechnical safety terutama di bidang cutting edge teknologinya itu seperti apa. Nanti akan dilanjutkan explanation-nya atau penjelasan yang lebih lanjut oleh rekan kami, produk spesialis kami, yaitu Bapak Rizky Pramayuda. Begitu mungkin ya untuk outline-nya. Disclaimer dulu, jadi apapun yang kami sampaikan di webinar saat ini itu merupakan untuk purpose education dan juga learning process sebagai kolaborasi dengan Laboratorium Geologi Teknik dan Hidrogeologi Fakultas Teknologi Mineral Universitas Pembangunan Veteran Jogja. Dan yang kami sampaikan di sini itu bersumber dari banyak sumber ya, baik dari buku, jurnal, ataupun mungkin ketika misalkan ada di sini dari beberapa penyedia solusi monitoring juga. Disclaimer, memang ini prosesnya untuk education and learning process. Seperti itu ya mungkin yang bisa saya sampaikan sebagai pembuka di awal.
Nah, mungkin dari rekan-rekan semua sudah banyak yang memahami, apalagi dari rekan-rekan mahasiswa nih, sudah banyak tahu mengenai basic konsep of slope. Jadi, karena memang secara spesifik kita akan banyak membahas mengenai kelerengan, jadi alangkah lebih baik kita perlu tahu apa aja sih slope elements yang perlu kita lihat dari sebuah kelerengan atau sebuah lereng itu sendiri. Pertama kita lihat di bagian A di gambar sebelah kiri itu ada bagian namanya crest, di mana itu merupakan bagian yang dengan bentukan konveks dan biasanya terdiri di atas material-material yang sudah terlapukan yang berada di atas cliff dan biasanya akan banyak potensi terjadi soil creep seperti itu. Lalu di bagian yang B ini merupakan bagian yang free face atau bagian cliff-nya, di mana di sini sudah terlihat jelas pasti lebih steep ya, lebih vertikal bentukannya dan kemudian biasanya akan ada potensi untuk terjadinya caprock collapse karena memang dari segi sudutnya juga udah pasti ini memang sangat terjadi juga ya. Jadi rockfall kemungkinan akan bisa terjadi di kawasan B ini. Kemudian di kawasan C ini merupakan bagian dari talus slope, di mana di sini kebanyakan material-material geologi yang banyak tuh berada di kurang boulder ya, dan biasanya angle-nya juga cukup lumayan signifikan, 35 sampai 37 derajat. Dan di sini finer materials itu akan wash out ke arah yang lebih landai atau berada di bawahnya. Kemudian di bagian D itu merupakan pediment slope, di mana di sini merupakan material-material yang nantinya tuh merupakan jatuhan dari material-material yang ada di atasnya. Ini mungkin secara gambaran umum dari slope elemen ya. Namun kalau kita bisa lihat di bagian kanan, ini ada kelerengan atau sebuah lereng yang memang sudah didesain memang ditambang ya, kita mengatakan sebagai pit wall terminology. Jadi kita bisa lihat di bagian bawah ini kita katakan sebagai sebuah floor, kemudian di bagian sini juga kita mengatakan sebagai ramp. Nah, dengan sudah ada detail-detailnya setiap bench itu ketinggiannya dan juga lebarnya. Jadi ini merupakan geometri secara keseluruhan dari sebuah slope. Sudah tidak asing sepertinya kita mendengar kata slope stability ya, apalagi analisis slope stability, di mana kita sebagai seorang geotechnical engineer itu perlu untuk mengetahui bagaimana kestabilan dari sebuah lereng. Dan di sini diperlukan memang untuk mengetahui faktor of safety. Di sini pasti sudah banyak rekan-rekan yang lebih expert ya, yang sudah mengetahui bagaimana sih mendapatkan factor of safety atau safety factor lah kita katakan. Safety factor dari slope stability ini, di mana yang merupakan available shear strength dibagi dengan required shear strength. Nah, available shear strength ini merupakan maksimum dari strength of soil mass. Sedangkan required shear strength itu yang memang seharusnya shear strength, nilai shear strength yang seharusnya untuk membuat lereng itu dalam kondisi stabil. Nah, di mana kita bisa dapat nilai shear strength dari sebuah tanah? Itu banyak. Jadi bisa juga menggunakan pengukuran secara in situ atau kita bisa melakukan pengujian juga di laboratorium. Seperti itu. Jadi bisa dilihat ya untuk gambar di bawah ini itu kita juga ada terminologi seperti slope angle, kita harus tahu kemiringan dari sebuah kelerengan, kemudian slope height. Nah, nanti semuanya ini kita akan bisa mengetahui slope stability-nya dari nilai safety factor. Nah, untuk slope design proses, kita mungkin lihat di sebelah kiri ada sebuah diagram nih. Di mana sih sebenarnya letak monitoring itu? Jelas di bagian implementasi. Dan dari implementasi seluruh slope design proses ini memang merupakan combine dari geologi, structure, rock mass, dan hydrogeology untuk menghasilkan sebuah model geotechnical. Nah, dari sebuah model geotechnical ini nantinya kita bisa mendapatkan mode failure baik itu strength maupun struktur.
yang nantinya pada keseluruhan parameter-parameter itulah yang akan kita masukkan di dalam analisis untuk mendapatkan nilai kestabilan analisis sebuah lereng ditambah dengan tambahan seperti strength, groundwater juga, kemudian insistu stress, nanti diimplementasikan di monitoring. Jadi pentingnya kita saat ini, apalagi untuk teman-teman rekan-rekan geotechnical engineer yang memiliki basic sebagai seorang geologi, itu kita perlu mengetahui nih regional geological setting-nya dan bagaimana genesis dari mineralisasi. Karena di sini kita perlu tahu nantinya untuk melakukan studi slope design. Perlu tahu juga bagaimana forces atau gaya-gaya yang terjadi di slope atau lereng tersebut. Jadi akan ada yang namanya istilah in situ stresses dan akan bisa jadi terjadi pergerakan ketika dikombinasikan dengan high stresses ataupun outsider. Jadi hal-hal itulah yang akan membuat sebuah geological model. Jadi ini perlu diperhatikan ya untuk rekan-rekan semua. Oke, kita lanjut ke slope monitoring. Slope monitoring itu merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan secara kontinu atau bisa dikatakan observasi yang secara periodik untuk bagaimana mendeteksi adanya tanda-tanda ketidakstabilan seperti pergerakan tanah atau perubahan misalkan pada water level atau muka air ya. Baik itu bisa jadi muka air tanah maupun di permukaan. Nah, main objektif dari slope stability monitoring ini ada 4 hal. Ini kebetulan saya juga ngambil source untuk tabel ini dari The Graph and Vessels bukunya. Jadi untuk main objektifnya adalah bagaimana dengan kegiatan slope stability monitoring ini operation yang dilakukan itu berjalan dengan aman sehingga bisa memprotek personil maupun equipment yang ada di lapangan. Kemudian kita juga bisa memprovide notice zona-zona yang berpotensi terjadinya perubahan atau tidak stabil ground, unstable ground, dan yang pasti juga untuk meminimalisir impact yang akan terjadi. Kemudian selain itu juga kita bisa memberikan informasi secara general untuk geotechnical untuk menganalisis mekanisme slope instability-nya yang bisa atau potensi kemungkinan akan terjadi. Dan dari situ kita bisa mendesain bagaimana plan atau rencana action kita sebagai sebuah geotechnical engineer dan juga bisa memiliki kemampuan juga untuk mendesain kelerengan ini agar bisa dalam kondisi stabil ke depannya. Kemudian kita juga bisa memiliki objektif dari monitoring slope stability ini adalah untuk men-assessing performance dari implemented slope design. Jadi kita bisa mereview untuk slope design yang sudah ada. Nah, bisa kita lihat tabel di sebelah kanan ini, semakin tinggi risknya atau lebih ke arah critical risk, maka metode monitoring yang akan dipakai juga pasti akan lebih luas cakupannya dan lebih kompleks karena pasti parameter-parameter yang akan dipantau juga akan berbeda. Nah, dan selain monitoring metode yang berbeda juga pasti akan berpengaruh terhadap frekuensi dari monitoring itu sendiri. Semakin ke critical risk, semakin ke arah warna merah, maka akan dibutuhkan frekuensi yang lebih intens. Jadi dan juga menggunakan teknologi-teknologi yang sudah membutuhkan telemetri dan juga pastinya alarm. Karena kenapa? Akan berpengaruh terhadap mitigasi atau rencana evakuasi dari kawasan tersebut. Dan kemudian semakin mengarah ke critical risk, maka access required untuk menuju ke monitoring instrumen tersebut juga alangkah lebih baik, lebih mengarah ke instrumen-instrumen yang bersifat remote. Jadi kurang lebih seperti itu ya untuk slope monitoring dilihat dari resikonya. Nah, kita juga perlu tahu nih di sini ketika kita sudah tahu slope monitoring itu tujuannya seperti apa, banyak kriteria-kriteria monitoring yang juga perlu kita perhatikan. Pertama, kita perlu mengetahui ground behavior.
ground behavior itu ada jenisnya ya, yaitu lebih ke apakah ground behavior lebih ke arah ductile atau lentur, atau lebih dia brittle atau bisa dikatakan rapuh. Kemudian kita juga perlu setup target monitoring kita. Apakah lebih ke bench scale atau trigger area yang lebih besar? Karena kita akan berpengaruh juga terhadap monitoring method maupun monitoring instrumen yang akan kita pakai. Aim small, miss small. Jadi ketika kita memonitoring atau memantau sebuah area yang kecil dengan brittle failure bisa di-manage, itu tidak akan terjadi. Jadi hal-hal yang kecil yang bisa kita pantau tidak akan berpengaruh juga nanti ke hal yang besar. Jadi sekecil mungkin kita harus pantau. Kemudian reflecting di monitoring kriteria into warning alarm threshold. Pentingnya di sini kita perlu membuat ambang batas yang nantinya itu menjadi alarm ketika kejadian yang terjadi atau misalnya sesuatu yang terjadi itu melebihi dari ambang batas yang sudah kita buat seperti itu. Kemudian better to have false alarm than misdetection. Jadi lebih baik kita mendapatkan alarm yang palsu daripada kita tidak tahu bahwa itu sudah terjadi atau sudah terdeteksi sebuah pergerakan. Tapi alangkah lebih baiknya sih jangan sampai terjadi dua hal tersebut ya. Tapi kalau bisa dibilang sesuatu lebih baik mencegah daripada mengobati, istilahnya seperti itu. Kemudian monitoring kriteria selanjutnya adalah kita perlu tahu nih bagaimana kita bisa membuat sebuah kriteria yang di awal itu yang tempatnya yang paling sensitif dan didukung dengan bagaimana aktual dari ground behavior. Jadi kita harus melihat kriteria mana nih yang dijadikan sebagai dominansi atau prioritas, mana yang area-area yang memiliki kondisi ductile ataupun brittle. Jadi kita membuat skala prioritas seperti itu. Nah, mungkin tadi memang ada kata-kata better to have false alarm, tapi tidak bisa dimungkinkan juga kita bisa mengurangi untuk false alarm tersebut. Biasanya ini banyak terjadi di penggunaan monitoring yang skalanya besar. Jadi biasanya ada langkah-langkah tertentu untuk mengurangi false alarm itu sendiri, seperti mengurangi time buffer, terus kita juga bisa meng-increase area, kemudian increase time before alarm activation, dan perform back analysis. Nanti akan banyak dijelaskan di bagian produknya ya. Nah, untuk yang tabel di sebelah kanan, pada dasarnya sama ya dengan tabel yang saya jelaskan tadi di slide sebelumnya, di mana risk level itu akan mempengaruhi slope monitoring, metode maupun frekuensi dan juga strateginya. Nah, tadi udah banyak nih dijelasin mengenai resiko atau probability yang akan terjadi ketika kita tidak memantau suatu area, di mana resiko itu merupakan impact yang dimultiply dengan probability. Jadi impact itu adalah sebuah efek yang memang akan terjadi ketika hazard atau resiko itu memang sudah terjadi. Ketika probability itu dikatakan sebagai kemungkinan sebuah event itu akan terjadi. Nah, untuk mengetahui di mana, kapan, dan seberapa besar magnitudenya, nah kita perlu melakukan atau mengukur ataupun juga melakukan mitigasi risiko yang bisa harapannya bisa mengurangi impact, bahkan lebih baik lagi mengurangi probability-nya. Ini istilah di dalam safety ya, dalam operasional apapun, tidak hanya di mining tapi juga di operasional misalnya dalam infrastruktur. Jadi kita perlu tahu apa itu risk atau resiko, apa itu hazard, dan bagaimana risiko itu bisa kita manage dan kita bisa mengerti bagaimana untuk mengatasi atau memanage si risiko tersebut. Jadi di sini ada namanya risk assessment matrix, di mana di kolom paling kiri ini ada probabilitas, di mana semakin ke bawah dia semakin kecil ya probability-nya. Kemudian kalau impact dia semakin ke kiri dia semakin ke katastropik atau lebih
high level untuk ini. Jadi ketika tadi kita katakan sebuah resiko merupakan impact dikali probability, jadi nanti nilainya bisa dikalikan antara misalnya nilainya besar antara impact dengan probabilitasnya dia frekuensinya tinggi, berarti di sini memang resikonya tinggi. Dan semakin dia ke kanan karena di impact-nya rendah, tapi dia tidak terlalu probability-nya juga rendah, berarti dia nilainya resikonya juga rendah, seperti itu. Jadi penggunaan tabelnya seperti ini ya untuk risk assessment matrix. Jadi untuk agar kita bisa tahu bagaimana resiko yang muncul di tempat kita bekerja, seperti itu. Kalau kita sudah tahu resiko, berarti kita bisa juga membuat sebuah action untuk merespon resiko tersebut. Nah, di mana sebagai seorang geotechnical engineer, ketika kita sudah tahu nih ada resiko di tempat kita bekerja, dimanapun itu, entah di lapangan ataupun kita misalnya di laboratorium ataupun misalnya di office, itu kita sudah harus, ini kalau ini ranahnya dalam slope movement ya, dalam pergerakan sebuah kelerengan. Jadi di sini sudah ada kondisi misalkan dari green, yellow, orange, red, di mana semakin ke kanan ini otomatis kondisinya juga semakin tinggi untuk slope movement-nya, dan juga di sini langkah-langkahnya juga biasanya sudah lebih komplit apa yang perlu dilakukan. Nah, kalau di tabel sebelah kanan atau di gambar sebelah kanan ini, kelihatan nih apa yang dilakukan sebagai seorang dispatcher dengan seorang geotechnical engineer gitu. Biasanya, sebagai seorang dispatcher itu apa ya, kayak penyambung informasi kali ya, bisa dikatakan. Jadi biasanya ini hanya memberikan informasi aja ketika levelnya 1, dia nggak ada action. Level 2, closing alarm, mulai ada alarmnya, dia juga masih no action. Level 3 sudah ada increasing movement-nya, sudah ada peningkatan aktivitasnya, dia masih action. Tapi kita sebagai seorang geotechnical engineer itu beda. Ketika mendapatkan level-level risk atau mendapatkan level seperti ini tuh udah ada action-nya even dari level kedua. Jadi sudah mulai ada, kita udah punya awareness ya, ketika ada movement seperti ini berarti emang ada sesuatu yang kita harus kurangi resikonya agar tidak memberikan impact yang lebih sehingga resikonya juga tidak makin tinggi, seperti itu. Jadi biasanya sebagai seorang geotechnical engineer juga nantinya ketika sudah ada leveling seperti ini, alarm seperti ini, itu udah ada action yang perlu dilakukan, seperti itu. Nah, itu didapatnya dari apa ya? Nah, ini tuh ada beberapa instrumen monitoring yang bisa memberikan informasi ke mungkin dashboard atau software yang nantinya tuh threshold-nya bisa kita atur ketika movement atau pergerakannya sudah melebihi dari ambang batas. Nah, disinilah alarm akan berperan dan akan menginformasikan ke pihak-pihak yang terkait atau personal-personal yang terkait. Disitulah mitigasi dan langkah-langkah mitigasi atau trigger action response plan-nya akan mulai berlaku atau diberlakukan. Nah, kemudian saat ini tuh sudah banyak ya, bisa dikatakan penyempurnaan atau istilahnya displacement trend. Jadi ketika kita sudah punya data monitoring nih, di dalam jangka waktu yang lumayan lama, kita sudah melihat bagaimana adanya pergerakan dari lereng tersebut, dan kita tuh bisa melihat tren displacement-nya. Nah, dari tren displacement itu kita bisa nanti sejenis memprediksi kapan sih slope atau lereng itu akan terjadi keruntuhan. Tapi ini bukan bisa dibilang kayak exactly di jam sekian dan sekian, tapi setidaknya sudah ada terlihat trennya dan time of failure prediction-nya sudah terlihat dari bentukan si grafik, terutama grafik yang berhubungan dengan grafik displacement. Nah, di sini di failure prediction ini menggunakan inverse velocity, di mana inverse velocity ini didapatkan dari spread velocity. Nah, jadi bisa dikatakan ini ada sebuah diagram atau chart yang merupakan di bagian sumbu X-nya itu dia merupakan time atau waktu, sedangkan di bagian sumbu Y-nya itu ada
Kalau di sini inverse velocity ya, jadi days per millimeter. Jadi kebalikannya dari velocity kalau inverse velocity. Nanti di sini tuh akan ada tren, di mana tren yang critical itu adalah tren yang di bagian progresif. Ini saya coba. Nah, ketika kita mendapatkan gambar linear seperti ini, gambar chart atau grafik seperti ini bisa didapatkan dari instrumen monitoring total station. Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut tuh instrumen monitoring apa sih sebenarnya. Nah, dia akan bisa kalau kita melihat nih sebuah kelerengan apakah ada pergerakan. Nah, itu biasanya nanti akan memberikan nilai displacement dari waktu ke waktu, dan dari tren tersebut nanti kita lihat ada 4 klasifikasi yang bisa kita tentukan dari grafik tersebut. Nah, ketika kondisi linear itu adalah kondisi di mana velocity-nya atau kecepatannya itu relatif konstan. Itu masih kondisinya biasa saja lah, istilahnya masih oke, ada pergerakan tapi dia tidak terlalu langsung ekstrim, jadi dia bersifat linear. Kemudian ada fase progresif. Fase progresif ini adalah di mana deformasi itu sudah mulai menunjukkan adanya peningkatan kecepatan dari pergerakan si rock mass atau pergerakan tanah yang mengakibatkan adanya percepatan dari keruntuhan. Lalu fase regresif adalah fase di mana deformasi atau keruntuhan itu terjadi dan bersamaan dengan pengurangan dari failure itu sendiri, jadi semakin melambat keruntuhannya. Kemudian stick slip atau step failure itu di mana kecepatan movementnya itu cenderung rapid gitu. Bisa kita lihat misalkan di grafik seperti ini ya. Ini contoh bacaan displacement atau perubahan adanya pergerakan per waktu. Ini di sumbu horizontalnya dia lebih ke waktu, sedangkan di sumbu Y-nya dia merupakan sebuah displacement. Dari sini kita bisa langsung membuat sequence-nya. Di bagian yang kuning, dia cenderung masih landai. Ini kita katakan sebagai fase linear atau fase yang masih landai. Ketika sudah mulai terlihat adanya tren yang lebih langsung mencuat ke atas, itu kita katakan sebagai fase progresif. Itu ditandai dengan warna ini merah atau pink ya, merah lah ya, merah. Kemudian fase failure itu kita katakan fase ketiga, itu ketika dia sudah mencapai maksimum displacement dan kemudian dia langsung turun. Nah, fase inilah langsung terjadi failure. Jadi ketika kita sudah di fase progresif ini, biasanya sudah mulai ada aktivitas monitoring yang lebih intens, kemudian tadi trigger respon action kita juga yang jauh lebih masif dan lebih frekuensinya lebih tinggi. Dan kemudian di fase keempat inilah fase regresif yang kita katakan sebagai fase sudah penurunan kecepatan dari keruntuhan. Nah, ini dapatnya datanya dari mana? Banyak dari instrumen-instrumen monitoring yang bisa nanti kita sampaikan lebih lanjut. Nah, karena kita bahasan di sini mengenai automated dan juga real time monitoring, kita perlu tahu nih, consideration kita menggunakan manual ataupun automated real time monitoring itu apa? Bisa dari budget, bisa dari data reliability, bisa juga dari manpower, dan juga waktu untuk mengkoleksi atau mengakuisisi data, juga dengan rencana mitigasinya. Jelas semakin ke automation, mungkin budget yang diperlukan mungkin akan semakin tinggi. Tapi itu akan bersinergis atau paralel dengan mungkin manpower atau keefektifan atau keefisienan dalam manpower dan juga waktu untuk melakukan akuisisi data. Jelas pasti akan mempengaruhi juga bagaimana kita membuat mitigation plan. Jadi yang jelas semakin ke arah automation atau automated pasti akan lebih cenderung banyak hal-hal yang lebih positif atau banyak benefit yang bisa kita dapatkan dibandingkan dengan manual. Tapi kembali lagi sesuaikan dengan consideration kita ataupun target atau purposes monitoring kita di lapangan.
Nah, untuk monitoring sendiri atau pemantauan lingkungan ini sendiri itu ada 2 jenis, ada surface monitoring, ada yang subsurface monitoring. Nah, kalau untuk surface monitoring, kita bisa melakukan visual monitoring secara langsung, biasanya mungkin personil yang langsung ke lapangan melihat apakah ada parameter-parameter yang mungkin gampang untuk dilihat seperti crack, apakah ada hanging material atau material-material yang gantung, apakah ada rembesan atau seepage, apakah ada rockfall yang mungkin dalam skala kecil yang bisa jadi itu menjadi potensi untuk skala yang besar, lalu ada overstepping dan juga bulging. Jadi itu secara direct. Bisa juga dengan menggunakan digital. Biasanya ada beberapa tempat yang mungkin tidak bisa personil, tapi menggunakan digital visual monitoring menggunakan CCTV. Jadi untuk visual melihat kondisi di lapangan itu seperti apa, itu namanya untuk di bagian surface. Kemudian ada juga beberapa instrumen-instrumen yang bisa memonitoring kondisi kelerengan, terutama di bagian surface. Nanti ini akan banyak dijelaskan sama produk spesialis kami. Lalu ada juga untuk subsurface monitoring. Nah, ini juga ada beberapa alat. Mungkin beberapa rekan-rekan udah banyak yang familiar ya dengan inclinometer, dengan piezometer, tilt sensor, flow sensor. Nah, biasanya sih kalau untuk kelerengan, banyak kita menggunakan extensometer yang tadi untuk surface, kemudian untuk subsurface-nya kita menggunakan inclinometer untuk tahu, kemudian piezometer untuk tahu groundwater level-nya atau muka air tanahnya, tilt sensor untuk getar atau vibrasi, dan juga nanti ada parameter-parameter support yang biasanya dipakai juga, dibutuhkan juga dalam analisis. Karena seperti yang kita tahu tadi bahwa pasti akan ada banyak trigger atau sesuatu yang dari luar, gaya dari luar yang akan mempengaruhi getaran atau gerakan massa istilahnya. Jadi pemantauan cuaca maupun pemantauan vibrasi atau getaran itu penting sekali juga untuk dipantau sebagai parameter pendukung dalam analisis apalagi untuk slope stability. Nah, tren dalam geotechnical engineering terutama untuk monitoring ya. Jadi saat ini tuh memang sudah banyak sekali integrasi banyak untuk inovasi-inovasi dari sisi digital, misalnya untuk soil mapping, untuk smart geosynthetic dan segala macam untuk slope monitoring ataupun slope ada aktivitas untuk slope juga. Nah, sekarang ini yang menjadi tren itu adalah bagaimana kita sebagai seorang geotechnical engineer itu bisa melakukan monitoring dengan mengintegrasi berbagai jenis monitoring instrumen, terutama untuk menggunakan big data, terutama juga untuk melakukan monitoring yang bisa dilakukan di area-area yang sulit, area-area yang mungkin agak sulit dijangkau dengan personil yang harus mungkin 24/7 atau harus secara berkala mengambil atau mengakuisisi data ke lapangan. Nah, ketika itu bisa dilakukan, itu memang sebuah moving forward dari tren geotechnical monitoring yang ada saat ini. Jadi sebagai pengetahuan buat rekan-rekan mahasiswa juga bahwa mungkin ada juga rekan-rekan yang sudah pernah melakukan pemantauan mungkin dengan mengambil data secara manual, itu sangat baik, apalagi kita juga perlu tahu ya bagaimana cara kerja dari alat tersebut. Tapi semakin ke sini, apalagi ketika kita memiliki lokasi yang memang sangat sulit dijangkau atau memang lokasi atau titiknya banyak sehingga tidak membuat efektif dan efisien, biasanya penggunaan instrumen-instrumen yang automated real time ataupun juga bagaimana bisa mengkontrol instrumen tersebut jarak jauh, dan bahkan trennya adalah dari integrasi dari sensor-sensor atau instrumen monitoring tersebut bisa kita integrasi. Jadi harapannya itu bisa mendukung analisis dari si geotechnical engineer atau pelaku untuk safety purposes. Seperti itu. Nah, ini mungkin
ini sedikit lah ya, cuplikan sedikit, kita tuh sebenarnya juga udah mengimplementasikan juga nih untuk beberapa monitoring solution kita tuh di beberapa tempat ya. Jadi kita udah implementasi solusi monitoring kita, terutama yang bersifat telemetri, automated monitoring itu di PT Agincourt Research, mungkin ada juga di sini ya rekan-rekan yang dari sana. Kemudian di PT Vale Indonesia, kita juga sudah implementasi beberapa solusi monitoring yang real time, juga di PT Aman Mineral, dan juga di Adaro. Nah, kemudian untuk weather monitoringnya kita sudah sudah mengimplementasikan solusi monitoring kita di beberapa gunung-gunung api, bisa dikatakan di yang kondisinya sekarang aktif waspada di seluruh Indonesia, di beberapa lokasi-lokasi ini selama 2 tahun berturut-turut. Mungkin dari saya itu, mungkin nanti Mbak Rat kita lanjut ke Pak Rizky ya untuk pemaparannya. Baik, terima kasih Bu Ruth Amelia. Sebelum lanjut ke pembicaraan selanjutnya, saya mau menyampaikan apabila ada teman-teman yang ingin bertanya nanti nggak usah khawatir, akan diberikan kesempatan di akhir sesi, yang mana masing-masing pembicara akan diberi kesempatan untuk 3 penanya. Oke, untuk selanjutnya kepada pembicara kedua dari Pak Rizky Pramayuda sebagai produk spesialis di PT Telematika Asset Monitoring. Mungkin ini gambaran profil singkat dari Pak Rizky Pramayuda. Beliau merupakan lulusan di tahun beliau merupakan lulusan Universitas Indonesia dengan pengalaman lebih dari 2 tahun dalam bidang dukungan teknis dan penelitian di bidang geospasial, geodesi, dan geoteknik. Lalu beliau juga tampil dalam membuat aplikasi WebGIS menggunakan bahasa pemrograman sumber terbuka dan mengintegrasikan sumber daya dari platform seperti Esri. Beliau tertarik dengan implementasi komputasi awam seperti Internet of Things yaitu IoT dalam aplikasi geodesi dan geoteknik serta integrasi artificial intelligence dalam analisis geospasial dan analisis penginderaan jauh. Mungkin itu profil singkat dari beliau. Kepada Pak Rizky Pramayuda, dipersilakan. Baik, tes. Apakah suara saya sudah masuk? Baik. Terdengar, Pak. Sudah. Baik. Terima kasih atas kesempatannya pada Mbak Mauldi dan juga Pak Tema telah menyelenggarakan acara ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya Rizky Pramayuda dari PT Telematika Asset Monitoring. Saya di sini juga ditemani oleh tadi yang menyampaikan terkait geoteknikal, yakni Mbak Ruth Amelia. Dan juga di room juga ada Pak Iwan, Pak Kurniawan, dan juga di sebelah saya juga ada Pak Yudi. Nah, yang mendampingi saya juga terkait teknis. Nah, izin share ya. Oke. Apakah sudah terlihat? Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian? Sudah terlihat. Sudah ya? Baik. Baik, pada kesempatan kali ini mungkin saya akan menjelaskan terkait dari sisi teknis ya, dari sisi alat-alat dan juga integrasi terkait alat-alat yang menjadi yang kemudian ini telah diterapkan di dunia monitoring, yang dimana teknologi ini akan membantu
dalam kegiatan monitoring, dalam kebutuhan monitoring juga, terutama untuk istilahnya memberikan safety ya, dan juga analisa terkait kemungkinan potensi longsor dan lainnya gitu. Izin, apakah ininya sudah slide-nya sudah berpindah? Belum, Pak. Oh, belum. Baik. Ini sudah, Pak. Oke, sudah, Pak. Sudah pindah. Baik. Ya, izin memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Rizky Pramoyuda. Saya merupakan produk engineer atau produk spesialis di PT Telematika Asset Monitoring, dan juga saya berdomisili di Jakarta. Nah, untuk background saya tadi seperti yang sudah disampaikan, saya dari Universitas Indonesia, dan saya banyak menggeluti atau mempelajari terkait survei dan mapping begitu, dan juga terkait teknologi-teknologi yang sudah banyak dipakai untuk dewasa ini gitu, terutama untuk teknis. Nah, untuk pada pemaparan kali ini, jadi sistemnya mungkin nanti apabila ada dari teman-teman yang ingin bertanya, jadi sistemnya nanti apabila ada yang bertanya langsung aja ya. Jadi nanti kita jadi sistemnya diskusi saja. Nah, terkait dengan teknologi monitoring pada dewasa ini merupakan adaptasi atau pengembangan dari teknologi yang terus berkembang pada dewasa ini, yang dimana seperti yang kita tahu pada industri, terutama industri sekarang ini, di mana industri ini terus berkembang dari industri, mulai dari industri 1.0, lalu juga industri 2.0 sampai ke industri 4.0. Yang dimana industri 4.0 ini telah banyak bertransformasi, mulai dari sisi teknologi dan juga inovasi begitu. Dan juga ini berdampak pada ranah lain, seperti misalnya di mining juga untuk teknologinya, di mana banyak sekali teknologi-teknologi yang kemudian diintegrasikan dengan berbagai inovasi platform, seperti misalnya Internet of Things, lalu juga automatic drone, 3D printing, robotik, lalu sensor, dan juga analisa-analisa untuk kegiatan monitoring dan performance. Nah, ini berangkat dari industri 4.0 ini, kemudian banyak sekali inovasi untuk khususnya di bidang teknologi ya, yang mendukung kegiatan industri, misal di industri mining 4.0 ini. Nah, diantaranya yang banyak diaplikasikan, yakni terkait dengan Internet of Things. Nah, mungkin nanti saya akan fokus ke Internet of Things-nya, karena ini yang kemudian menjadi core dengan adanya teknologi yang berkembang dewasa ini. Nah, itu. Jadi kenapa dimonitor? Nah, adanya monitoring ini berangkat dari perkembangan zaman, berangkat dari teknologi-teknologi, terutama di struktur dan juga teknologi sipil. Nah, di sini dari berbagai struktur yang dibangun, lalu juga industri yang dibangun di atas tanah. Nah, ini akan kemudian memiliki risiko, gitu. Nah, risiko ini kemudian perlu kita manajemen atau perlu kita manage begitu. Nah, manage ini kemudian bisa kita lakukan dengan adanya data. Nah, data ini didapatkan dengan perantara monitoring begitu.
dilakukan dengan adanya kegiatan monitoring. Nah, selain itu, kemudian apabila kita telah memanage itu, maka akan ada dampak-dampak lain yang bisa kita minimalisir. Di antaranya seperti risiko kehilangan nyawa, lalu juga risiko dari kerusakan lingkungan, lalu juga risiko dari kerugian dari sisi finansial, begitu. Nah, berangkat dari situ, kemudian nanti kita bisa menentukan kira-kira langkah apa yang bisa kita lakukan selanjutnya, gitu, dari sisi teknis. Nah, ini yang kemudian kita menjadi dasar atau menjadi background adanya teknologi monitoring ini, yakni adanya berbagai kejadian keruntuhan, lalu juga adanya korban jiwa, gitu. Lalu juga ada risiko lain yang sifatnya merugikan. Gitu. Nah, dengan adanya teknologi ini berangkat juga dari berbagai challenge di dunia monitoring, begitu. Nah, dengan menggunakan dengan menggunakan monitoring yang tradisional, ini memungkinkan adanya berbagai keterbatasan, gitu. Nah, dari berbagai keterbatasan itu kemudian hadirlah teknologi untuk kemudian dia bisa lebih memaksimalkan dari sisi waktu dia memonitor, lalu juga di situasi yang lingkungan yang kompleks dan juga lingkungan yang sangat dinamis begitu. Lalu juga dari sisi sumber daya manusia. Nah, dari sumber daya manusia ini untuk kegiatan monitoring yang cukup banyak, jadi membutuhkan banyak sumber daya manusia. Begitu. Lalu juga berangkat dari challenge lain seperti adanya potensi korban jiwa dan lain-lain, itu juga menjadi challenge di monitoring. Begitu. Nah, berangkat dari challenge ini, kemudian hadirlah teknologi monitoring, yakni dari monitoring ini berangkat dari akuisisi data dengan menggunakan sensor, lalu juga dikombinasikan dengan waktu, maka kita dapatkan informasi berupa tren. Nah, dari informasi dari tren ini, kita bisa menentukan atau kita bisa menentukan decision selanjutnya apa, begitu. Lalu juga apa sih yang menjadikan perbedaan antara kita melakukan monitoring manual dan juga otomatis? Nah, dari sisi manual, mungkin kita akan melakukan monitoring itu akan cenderung lebih sering untuk melakukan site visit. Nah, ini membutuhkan waktu, effort, dan juga cost begitu. Lalu juga dari sisi sensor, kalau manual ini dia tidak fix atau tidak diletakkan secara permanen, gitu. Ya, itu biasanya menggunakan tripod. Lalu juga dari movement-nya ini tergolong low risk. Lalu juga dari datanya dia disimpan secara manual di local storage. Hal ini juga dia akan mempunyai risiko dari storage-nya yang penuh atau dari kerusakan dari sisi alat atau teknisnya, begitu. Lalu juga dari operating ini, dari operasinya ini sangat terbatas gitu dari sisi waktu karena dengan menggunakan manual ini tidak serta-merta kita bisa melakukannya secara full 1 hari 24/7. Nah, berlanjut ke automatic ini bisa kita lakukan secara remote begitu. Alat-alatnya bisa kita remote. Lalu juga dari sensornya telah ditanam secara permanen dengan menggunakan pilar. Lalu juga dari deteksinya ini sensitif terhadap pergerakan dari skala waktu begitu. Maka dari itu dari pergerakan movement dari skala waktu ini maka kita bisa dapatkan informasi secara historical gitu. Lalu juga dari dataset ini
bisa kita gunakan database secara virtual gitu. Hal ini juga bisa meminimalisir adanya kerusakan dari sisi teknisnya. Lalu dari operasi ini dia akan terus-menerus secara kontinus dioperasikan secara 24/7 begitu. Nah, mungkin kita akan bahas dari sisi full automatic monitoring yang memang ini menjadi tren sekarang. Dan ini juga tadi seperti yang banyak saya sampaikan, ini mempunyai banyak manfaat gitu dalam kegiatan monitoring. Nah, secara arsitektur ini diadaptasi dari tadi Internet of Things dan sistem telemetri begitu, di mana data dikoleksi dengan perantara sensor. Data diakuisisi ini sensornya bermacam-macam. Ada sensor yang memang biasa dilakukan untuk kegiatan measuring di lapangan dengan robotic total decision, lalu juga GNSS, ada juga alat-alat geoteknik yang memang sensor-sensor ini dirancang untuk bisa memonitor di keadaan lapangan gitu. Lalu juga ketika data dikoleksi, kemudian data tersebut dikomunikasikan baik secara wireless, baik dengan menggunakan metode long range dengan radio ataupun dengan perantara internet. Nah, dengan komunikasi ini kemudian data-data tersebut di-pool, dikumpulkan di gateway untuk kemudian menjadi satu muara begitu, satu pintu, untuk kemudian data tersebut bisa di-collect di sisi server. Nah, dari sisi server ini kemudian kita bisa lakukan manajemen data-data. Jadi kira-kira data-datanya akan dibuat seperti apa, kita bisa lakukan di Trimble40 server begitu. Lalu juga selanjutnya ketika data sudah dikonfigurasi dan di-manage, kita bisa lakukan visualisasi dan kita bisa setting juga alarm. Lalu dari hasil tersebut bisa kita secara otomatis dibuatkan reporting juga di sisi Office begitu. Oke, next. Ini merupakan gambaran secara komprehensif terkait dengan alat-alat yang dipasang, terutama alat-alat yang dilakukan untuk kegiatan monitoring ini. Nah, ini case-nya di mining ya. Jadi di mining ini bisa kita aplikasikan berbagai alat-alat atau instrumen begitu, mulai dari instrumen geodetik, instrumen survei, instrumen geoteknik, lalu juga instrumen enviro dan juga instrumen untuk kegiatan monitoring vibrasi. Nah, dari sini bisa kita lihat gambarannya. Jadi ada berbagai sensor yang dia dipasang di daerah surface. Nah, ini untuk memonitor lingkungan surface di tambang begitu. Lalu kemudian ada juga alat-alat geoteknik yang memang dipasang di daerah subsurface. Nah, daerah subsurface ini dia ditanam ke dalam tanah dengan perantara borehole begitu, dibuatkan sebuah borehole. Lalu kemudian dia apabila ada pergerakan, maka dengan sensitivitas yang dia punya, dia akan mengirimkan data. Nah, dari data tersebut lalu akan di-logging. Nah, di-logging dengan data logger. Nah, data logger yang kemudian sistemnya telemetri ini, dia secara wireless dan dari situ dia mengirimkan data ke gateway. Nah, semua instrumen ini kemudian dari berbagai sensor ini akan secara kolektif mengirimkan data ke gateway. Lalu dari gateway ini bisa di-collect datanya dengan komunikasi perantara internet di sisi Office begitu untuk kemudian divisualisasikan. Nah, di aplikasi pertambangan ini ada berbagai lingkungan yang bisa kita pasang alat-alat geoteknik.
untuk kegiatan monitoring gitu. Ada pertama di daerah tailing dam, lalu juga kita bisa pasang juga alat-alat tersebut di daerah open pit dan juga di daerah underground. Nah, selanjutnya mungkin kita akan bahas dari surface monitoring atau pemantauan di daerah surface begitu. Nah, ada berbagai metode dan alat yang bisa diaplikasikan. Ini disesuaikan dengan kebutuhan di lapangannya. Nah, untuk yang surface ini bisa kita aplikasikan. Pertama ada INSAR. Ini terkait juga dengan luasan surface yang bisa di coverage oleh alat itu. Nah, untuk dari sisi INSAR sendiri, ini mempunyai coverage yang sangat luas karena dia untuk mensensingnya menggunakan satelit di atas bumi begitu. Nah, dari dari sisi surface yang dimonitor itu kemungkinan dari segi resolusi akan tidak terlalu detail gitu. Tapi cakupan coverage-nya sangat luas gitu. Jadi ada sisi pros dan cons gitu. Jadi ada positif dan negatifnya. Nah, lalu juga kita bisa aplikasikan alat GNSS. Nah, alat GNSS ini juga mencakup daerah yang luas begitu. Namun untuk yang GNSS ini karena dia menggunakan GNSS yang sangat presisi, maka dia bisa memprediksi deformasi itu secara real time dan secara presisi gitu. Karena dia mengkoleksi data dari berdasarkan data koordinat gitu. Dan juga dipantau dari satelit yang cukup banyak begitu. Lalu juga kita bisa aplikasikan alat seperti Robotic Total Station. Nah, Robotic Total Station ini dia alatnya dipasang di lapangan untuk kemudian akan menembak berbagai target, di mana target tersebut diaplikasikan di titik-titik yang memang dia mengalami pergerakan gitu. Nah, dari sisi praksi ini sudah milimeter. Jadi apabila target di lingkungan yang memang sudah terjadi ataupun ada potensi pergerakan yang signifikan, maka dia akan mengirimkan data. Dan juga apabila data tersebut kemudian melewati ambang batas, maka kita bisa kirimkan notifikasi gitu ke HP kita atau ke perangkat yang ada di sisi office gitu. Nah, itu untuk yang total station. Lalu juga ada kita bisa gunakan radar dan juga lidar. Nah, ini dia dari segi coverage bisa mencakup area yang cukup luas, dan juga mendapatkan data yang detail gitu. Nah, dengan menggunakan radar dan lidar ini, dia bisa menunjukkan gambaran secara 3 dimensi terkait area yang telah di-scan. Nah, area yang di-scan ini kemudian apabila dia secara historikal mengalami deformasi atau pergerakan, maka dia akan menunjukkan informasi warna yang menunjukkan bahwa dia itu mengalami pergerakan yang cukup signifikan. Jadi nanti dari sisi warna bisa kita gradasikan dari sisi warna. Jadi misal warna hijau dia normal, lalu warna kuning dia mengalami pergerakan yang secara tidak terlalu ekstrim. Lalu apabila dia menunjukkan warna merah, berarti dia mengalami pergerakan yang cukup ekstrim. Dan dari keempat sensor ini sama-sama menunjukkan physical parameter berupa displacement secara 3 dimensi. Lalu selain itu juga kita bisa aplikasikan untuk monitoring vibrasi atau getaran di open pit. Nah, di mana getaran ini kemudian akan menunjukkan berbagai
informasi seperti misalnya besaran dari getarannya, lalu juga kecepatannya, lalu juga arah getaran dari arah getarannya, begitu. Lalu juga dari informasi akselerasinya juga. Nah, ini bisa berguna untuk kita lakukan analisa, bisa untuk prediksi bagaimana di mana titik sumber dari gempanya atau getarannya, dan juga yang lainnya juga. Nah, ini dari sisi lingkungannya. Jadi di open grid ini dia memonitor secara posisi dari informasi slope-nya, juga dari sisi vibrasi getarannya. Lalu di underground kita bisa memonitor gerakan dari tunnel. Jadi kalau di underground itu biasanya terdapat berbagai lorong yang memang jadi dibuat untuk kemudian kegiatan eksplorasi dalam perut bumi. Lalu juga tidak dari dalam jam ini bisa kita lakukan monitoring untuk pergerakan dari dinding pangan telingnya, dan juga vibrasi juga. Nah itu dari sisi konsepnya. Mungkin kita lanjut ke instrumennya. Nah, instrumen teknik apa saja yang bisa diaplikasikan dan menunjang kegiatan monitoring ini. Pertama bisa kita aplikasikan Trimble Ice Robotic Data Station. Nah, ini Trimble ini seperti yang kita tahu, ini merupakan merek dari Amerika yang memang sebagai pelopor dunia survei pemetaangan, yang dimana sekarang sedang mengembangkan solusi untuk menunjang para kebutuhan para teknikal untuk kegiatan dan monitoring gitu. Nah, dari Trimble ini sendiri, khususnya untuk alat robot data station ini sangat penting untuk kegiatan dan monitoring, di mana ini bisa dilakukan untuk memenuhi atau mengukur secara kontinus 24/7. Nah, dan juga dari sisi probabilitas juga sudah diakui begitu dan sangat pokok untuk diaplikasikan di lapangan gitu. Nah, di sini di berbagai data sendiri yang benar-benar Trimble ini ada tiga seri gitu. Ada yang S5 untuk yang versi low, juga ada yang versi S7. Ini yang sudah sangat bisa menunjang kebutuhan untuk kegiatan monitoring. Lalu juga ada yang versi tertinggi, yakni S9 dan S9. Ini sudah bisa digunakan untuk kegiatan monitoring dengan hasil yang sangat presisi. Lalu dari tadi probabilitas session ini untuk kegiatan sharing akuisisi data. Nah, dari data tersebut kemudian akan ditransmisikan atau dikomunikasikan dengan antara telemetri atau IoT, Internet of Things. Nah, dari robotik ini akan dilengkapi dengan instrumen komunikasi namanya set-top M1. Nah, di sini kita dengan menggunakan set-top M1 ini kita bisa mengontrol si robotic data station. Jadi kita kontrol dari jarak jauh, bisa kita kontrol di office ataupun di manapun begitu, karena dia sudah sistemnya terhubung dengan internet. Lalu juga dari konektivitas bisa lebih banyak opsi, bisa dia menggunakan modem dengan SIM card, lalu juga dengan Ethernet, dan juga mungkin kalau yang sering dengar dengan Starlink juga bisa. Nah, selain itu juga dari sisi data ini memungkinkan tidak ada data yang loss atau hilang gitu, karena apabila terjadi komunikasi yang terputus, maka data itu akan disimpan terlebih dahulu di dalam perangkatnya. Belum nanti kalau misalnya
komunikasinya sudah kembali bagus, maka data tersebut akan secara terus-menerus dikirimkan ke server. Nah, juga dari sisi UI, dia mempunyai UI untuk kegiatan konfigurasinya. Nah, untuk yang Tether Station ini, Robotic Tether Station ini mempunyai berbagai keunggulan ataupun fitur-fiturnya, yakni di mana Robotic Tether Station ini menggunakan teknologi magnetic drive, di mana magnetic drive ini untuk pergerakannya dia memang sudah dilengkapi dengan teknologi magnetik, begitu. Jadi dari sisi pergerakan dia akan lebih smooth dan juga tidak mengeluarkan suara. Nah, ini berbeda dengan teknologi yang digunakan oleh merek lain, itu rata-rata menggunakan gear. Nah, dengan menggunakan gear ini ada potensi dia mengalami keausan, aus gitu dari sisi partnya. Nah, kalau ini dengan menggunakan magnetik ini bisa meminimalisir potensi dari keausan tersebut. Lalu juga dari alatnya sendiri mempunyai tilt yang bisa secara otomatis dia menyeimbangkan dari nifunya gitu. Lalu juga ada teknologi yang namanya autolock. Nah, autolock ini bisa dilakukan secara otomatis untuk kita mengunci target yang sudah dipasang di lapangan. Lalu juga ada find lock. Nah, find lock ini berguna untuk bisa lebih detail menseparasi atau memisahkan atau membedakan antar target yang secara visual dia terlihat berdekatan, padahal jaraknya saling berjauhan gitu. Dengan adanya teknologi find lock ini memungkinkan tidak terjadi kesalahan measuring. Lalu juga selanjutnya ada trimble vision, ini dilengkapi dengan kamera. Jadi kita secara visual juga bisa melihat satu persatu dari target yang kita pasang. Lalu juga ada DRXP untuk kegiatan measuring yang lebih presisi, dan juga ada lighting 3DM untuk yang X-axis-nya. Nah, dari sisi Tether Station di Trimble juga mempunyai instrumen lain namanya Trimble SX. Nah, Trimble SX ini dari segi pengukuran lebih superior begitu, di mana dari target separation dia lebih unggul gitu dari segi untuk diferensiasinya. Lalu juga dari sisi kamera ini juga bisa menunjukkan gambar yang lebih jernih dan fitur untuk menyimpan gambar juga. Nah, izin untuk play terkait dengan durability dari Trimble S ini atau Trimble XX juga. Ini alat Trimble ini memang dari dulu memiliki durabilitas yang sangat baik gitu. Nah, dia sedang melakukan measuring data secara 24 jam meskipun keadaannya sedang hujan ataupun sedang diselimuti oleh salju, dia tetap bisa melakukan measuring data gitu. Dari mulai dia dipenuhi oleh salju sampai saljunya meleleh, dia akan terus beroperasi. Nah, itu sedikit terkait Robotic Tether Station di videonya. Nah, selanjutnya juga di Robotic Tether Station ini juga ada fitur measurement correction. Nah, measurement correction ini jadi dia bisa mengkoreksi hasil pengukurannya secara otomatis gitu. Jadi dia sudah ada pemodelan secara otomatis di dalamnya. Jadi apabila
digunakan di outdoor, memungkinkan banyak sekali interferensi, mulai dari parameter-parameter yang sifatnya parameter cuaca begitu, mulai dari suhu, lalu juga kelembapan, lalu juga sinar matahari, itu memungkinkan adanya interferensi gitu. Nah, dengan si Trimble robotic total sensing ini, dia mempunyai alat sensor-sensor parameter cuaca ini gitu. Lalu kemudian dari parameter tersebut kemudian akan dikoreksikan gitu, dengan metode koreksi yang secara otomatis dalam Trimble S ini. Lalu selain Trimble S juga, tadi yang sudah saya jelaskan juga bahwa kegiatan monitoring juga bisa menggunakan GNSS. Nah, di Trimble juga sudah ada GNSS yang dia sudah memprovide dari hasil pengukuran yang sangat presisi gitu. Nah, ini alat-alat yang bisa diaplikasikan seperti Trimble Alloy untuk receiver dari GNSS-nya. Lalu juga ada Trimble Zephyr dan juga Chokrim untuk untuk attendantnya. Lalu juga dari sisi software ada Trimble 4D gitu. Nah, untuk dari GNSS ini dia selain tadi dia mengakuisisi data berupa data koordinat begitu. Jadi apabila dia mengalami pergeseran dengan fraksi yang sangat kecil seperti fraksi mili, itu akan terdeteksi dan mengirimkan datanya kemudian divisualisasikan dalam bentuk grafik. Nah, selain GNSS, kita bisa aplikasikan juga alat vibrasi. Nah, alat vibrasi ini dari Syscom, di mana alat vibrasi ini memang dari segi durability sudah teruji. Syscom ini dari pabrikan Eropa, dari Swiss. Nah, dari sisi desain juga sangat kokoh, robust, dibuktikan dengan IP67. Dan juga ini juga bisa memungkinkan untuk kegiatan monitoring, karena dia bisa mengirimkan juga notifikasi berupa alarming gitu. Dan juga ini bisa diaplikasikan juga untuk mendeteksi sumber-sumber getaran seperti dari gempa ataupun dari blasting, lalu juga dari kegiatan transportasi begitu. Ini juga bisa, dan getaran itu bisa dideteksi. Lalu ini infrastruktur dari komunikasinya, jadi dari sensor vibrasi ini dia bisa disetting dengan web UI-nya sendiri dengan SFTP. Nah, kemudian dia akan mengirimkan data ke SFTP server. Lalu dari SFTP server ini akan kemudian dihubungkan dengan API ke Trimble 4D control server. Lalu ini merupakan gambaran visualisasi dari Syscom. Dari hasil getaran itu dia mengirimkan by trigger. Nah, jadi apabila ada trigger, maka dia akan menunjukkan grafik wave yang signifikan gitu. Selain itu juga ini bisa divisualkan dari berbagai sumbu 3 dimensi dengan X, Y, Z. Lalu juga kita bisa lihat juga kecepatan dan juga akselerasinya dari getaran tersebut. Lalu kita beralih ke subsurface monitoring. Nah, di subsurface monitoring ini pertama kita mungkin akan membedah sensor-sensor apa saja yang ada di tailing dam. Nah, di tailing dam ini seperti terlihat di layar bahwa cukup banyak sensor-sensor yang bisa dipasang di lingkungan tailing dam gitu. Mungkin yang pertama kita bahas di sisi komunikasi gateway, di mana di gateway ini
bisa kita pasang di lapangan begitu, karena dari gateway-nya sendiri memang kita aplikasikan alat yang memang disetting untuk di outdoor. Nah, dari gateway ini sudah dilengkapi dengan CMT atau Connectivity Management Tool. Jadi kita bisa melakukan konfigurasi dan manajemen data untuk kemudian diintegrasikan dengan Trimble 4D. Lalu selanjutnya ada sensor in-place inclino. Nah, in-place inclino ini fungsinya untuk mendeteksi pergerakan dari slope atau lereng begitu, karena si in-place inclino ini dia bisa mendeteksi adanya pergerakan dan luaran datanya berupa derajat begitu, derajat sudut. Nah, untuk sesuai dengan digambar bahwa dia diaplikasikan di dalam tanah. Jadi kita buatkan borehole, lalu kita pasang, kita masukkan probe yang in-place inclino ini, dimasukkan sesuai dengan kedalaman dari borehole-nya. Nah, dari borehole-nya sendiri ini harus mencapai ke batuan yang stabil di bawah, di dalam tanah gitu. Hal ini bertujuan untuk memungkinkan tidak adanya pergerakan yang signifikan di bawah, sehingga ini akan mempengaruhi dari pengukurannya. Jadi dengan kita membor sampai ke batuan yang stabil, dia apabila ada pergerakan dari slope-nya, dia akan akan menunjukkan diferensiasi gitu. Di mana diferensiasi ini sebagai parameter ataupun justifikasi bahwa si lereng tersebut mengalami pergerakan gitu. Nah, dari sensor yang ditanam di dalam tanah, kemudian dia akan logging datanya dengan adanya data logger. Dari data logger ini kemudian dia akan mengirimkan data ke gateway gitu. Nah, selanjutnya ada piezometer. Nah, piezometer ini sangat penting diaplikasikan di lingkungan tambang ataupun infrastruktur lain, di mana alat ini bisa mendeteksi pore water pressure atau tekanan air pori di dalam tanah. Nah, piezometer ini juga diaplikasikan di dalam borehole, di mana di dalam borehole ini kemudian dipasang piezometer yang memang sifatnya dia fix gitu, permanen di dalam tanah. Jadi apabila ada perubahan dari hasil pengukuran, maka dia akan terus melakukan measuring gitu. Nah, dari water pressure ini kita bisa melakukan analisa lanjutan, seperti misalnya kita bisa mendapatkan ketinggian muka air, ketinggian air di dalam tanah dengan water ketinggian air water table-nya. Lalu juga selain itu juga kita memprediksi menganalisa juga terkait kestabilan lereng dan juga yang lainnya. Selain itu juga ada sensor multi point extensometer atau PBX. Ini juga diaplikasikan di dalam tanah. Ini tujuannya untuk memprediksi penurunan ataupun pergerakan terkait lereng tersebut gitu. Jadi borehole ini, jadi apabila di lereng tersebut mengalami penurunan tanah, maka sensor ini akan mendeteksi gitu. Nah, data terkait perubahan displacement-nya ini kemudian akan dipooling dengan logger, data logger. Lalu kemudian logger ini akan mengirimkan data ke gateway gitu. Biasanya sensor-sensor
seperti piezometer dan juga extensor. Ini dia luarannya berupa vibrating wire. Nah, selanjutnya ada crack meter. Nah, crack meter ini sesuai dengan namanya, dia bisa mendeteksi retakan, baik retakan dari slope ataupun struktur, dan juga infrastruktur. Nah, ini memungkinkan, jadi ketika ada retakan, dan retakan itu dari dalam jangka waktu tertentu dia mengalami rekahan yang terus-menerus, maka bisa dipasang sensor ini. Gitu. Sensor ini juga dari segi pengukuran sangat detail dengan fraksi milimeter. Nah, adapun sensor ini bisa menggunakan data logger vibrating wire yang 1 channel, karena luarannya vibrating wire. Selanjutnya ada load cell. Ini load cell ini mendeteksi adanya tekanan berat begitu dari struktur. Nah, atau tension. Nah, untuk load cell ini banyak menggunakan data logger yang analog begitu. Lalu juga bisa kita aplikasikan level meter. Ini menggunakan analog juga untuk data loggernya. Lalu juga kita bisa aplikasikan water quality. Lalu juga bisa kita pasang juga sensor cuaca di sisi tailing dam. Ini bisa mendeteksi berbagai parameter seperti curah hujan, lalu juga temperatur, kelembapan, tekanan udara, dan juga kecepatan angin ataupun arah angin. Nah, itu dari sisi tailing dam. Lalu juga di open pit ini juga bisa kita aplikasikan berbagai sensor begitu. Nah, sama seperti di tailing dam, ini sensor-sensornya relatif sama gitu, menggunakan geotechnical sensor. Dan sistemnya juga sama, seperti misalnya dipasang piezometer, lalu juga in-place inclinometer di open pit, lalu juga extensor. Ada juga bisa kita pasang ini tilt meter, karena tilt meter ini bisa mendeteksi dari surface itu pergerakan si slope-nya. Nah, dari tilt meter ini bisa juga memang dia menunjukkan pergerakan secara sudut ataupun pergerakan dari segi jarak gitu. Lalu juga ada water quality untuk monitoring. Lalu juga bisa kita pasang water station. Lalu di underground, nah di underground ini cukup banyak yang bisa diaplikasikan juga. Untuk yang di tunnel ini bisa kita pasang laser tilt. Nah, laser tilt ini merupakan sensor yang bisa mendeteksi measuring sudut dan juga measuring dari jarak. Lalu juga untuk yang deformasi kita bisa pasang extensor. Lalu juga untuk mendeteksi dari tekanan tanah kita bisa pasang load cells. Lalu dari ground water pressure kita bisa pasang piezo. Lalu juga untuk stressingnya dari monitoring ini, dari tunnel ini bisa kita pasang strain gauge. Nah, ini untuk yang di underground kurang lebih skemanya bisa kita pasang berbagai sensor. Nah, ini di dalam tanah, kemudian kita bisa pasang misalnya extensor di atas tunnel. Lalu dari extensor dan sensor-sensor lain bisa kita pasang data logger untuk komunikasinya secara telemetri atau Internet of Things.
Nah, dari sini kemudian kita pasang banyak data logger. Nah, dari data logger ini dia akan mempuling data ke gateway. Lalu itu dari segi konsep, ini dari segi alat-alat geoteknikalnya. Tadi seperti yang sudah saya sampaikan, untuk yang skemanya ini dari data logger ataupun sensor mengirimkan data dengan perantara long range. Nah, dari komunikasinya ini, long range ini, dia bisa mencakup jarak yang cukup panjang dan offsetnya bisa sampai 15 kilo. Tuh, apabila tidak ada hambatan yang signifikan berupa barrier dan juga yang lainnya. Lalu juga di pooling di gateway, dari gateway ini dia bisa mentransmisikan datanya melalui internet. Ya, dengan internet ini kita bisa kita ambil datanya, collect datanya di dimanapun dan kapanpun, gitu. Untuk kemudian divisualisasikan di Trimble4D. Nah, tadi banyak disinggung terkait data logger. Nah, ini data logger yang biasa kami gunakan. Nah, data logger ini tadi dari 3 jenis sesuai dengan luaran data dari sensornya, begitu. Jadi ada wireless data logger yang vibrating wire. Nah, untuk yang vibrating wire ini memang dia mendeteksi data dari satuannya atau luarannya itu berupa frekuensi. Lalu juga sensor wireless analog. Nah, yang analog ini dia luaran datanya voltase. Lalu yang digital ini berupa bit-bit data, gitu. Sesuaikan dengan protokol komunikasinya juga. Nah, selain data logger, kita punya juga gateway. Nah, gateway ini memang secara desain, ini memang didesain di outdoor, sama seperti data logger. Nah, ini dari sisi komunikasi tadi bisa berkomunikasi dengan long range ataupun internet, begitu. Lalu juga dia dia juga mempunyai tadi web UI-nya sendiri atau CMT. Nah, lalu juga bisa memanage data. Nah, selain itu dari digital logger tadi yang sempat saya sudah jelaskan juga, biasanya dia bisa mengakuisisi data atau membaca data dari sensor impulse accelerometer, lalu juga dari SAP array dan juga WTS transmitter. Yang luarannya memang dia digital, gitu. Dan protokol komunikasinya berupa TCP/IP atau Modbus. Lalu juga ada yang vibrating wire. Ini vibrating wire ada yang 5 channel dan juga yang 1 channel. Ini disesuaikan nanti ketika di lapangan. Nah, yang 5 channel ini bisa mengakuisisi 5 jenis sensor yang berbeda, gitu. Adapun sensor-sensornya yang biasanya luarannya vibrating wire ada piezometer, lalu juga load cell, strain gas, extensometer, itu semuanya luaran datanya berupa vibrating wire. Lalu juga ada wireless data logger analog, dia mengeluarkan data analog berupa voltase 420 atau potentiometer. Nah, ini mempunyai 4 channel dan juga 1 channel untuk yang piconode. Nah, biasanya tipe-tipe sensornya itu ada yang water level, crack meter, dan juga rain gauge di sini. Nah, adapun yang data logger dan gateway ini bisa compatibility dengan berbagai manufaktur seperti Sysgeo, DJSI, Geosense, lalu juga Rusty, Geocon, Wesala, Vega, Yelppoint, dan lain-lain. Selain itu, selain data logger, kita juga punya tilt meter. Nah, tilt meter ini dia mendeteksi perubahan kemiringan, gitu. Lalu juga
ketika kemiringan itu terjadi, maka kita juga bisa lakukan analisa kira-kira pergerakannya seberapa jauh gitu dengan menggunakan rumus sederhana seperti Pythagoras dan juga yang lainnya. Nah, adapun tilt meter ini dia sudah dilengkapi dengan laser, di mana nanti ketika dia mengalami pergerakan kemiringan bisa di di asesmen juga dengan perubahan jaraknya gitu dengan si laser ini. Adapun juga tilt meter ini ada yang antenanya di luar dan di dalam, disesuaikan dengan keadaan di lapangan. Lalu itu dari sisi instrumennya, kita bahas ke sisi software, yakni Trimble 4D Control. Nah, ini Trimble 4D Control ini merupakan platform yang bisa memvisualisasikan dan mengkonfigurasi berbagai sensor gitu, misalnya dari alat-alat sensor total station dan GNSS, lalu juga geotechnical dan environmental sensor, lalu juga vibrating dan seismic, lalu juga ke depan juga bisa menampilkan data-data radar dan juga geolidar gitu. Nah, ini secara komprehensif bisa memuat berbagai data tersebut. Nah, comprehensive analysis itu yang menjadi jargon dari Trimble 4D, di mana bisa kita lakukan manajemen data, visualisasi, mengintegrasikan, lalu juga kita bisa lakukan update secara real time gitu, terkait hasil pengukuran di lapangan, pengukuran dengan menggunakan instrumen-instrumen yang telah dipasang di lapangan gitu. Lalu juga bisa kita kondisikan secara otomatis alarming, itu kemudian dia menyampaikan notifikasi terkait kondisi secara real time di lapangan. Lalu juga Trimble 4D ini juga bisa support terhadap banyak sekali, terhadap beberapa alat, instrumen, semisal dari Leica, dari Japa, Topcon, Aztec, dan lain-lain. Itu bisa kemudian divisualisasikan, diintegrasikan dengan Trimble 4D. Lalu juga kita di Trimble 4D juga bisa melakukan controlling di jarak jauh, di office begitu, secara remote. Ini bisa dilakukan. Lalu juga kita bisa setting juga manajemen project-nya sesuai dengan kebutuhan begitu. Lalu juga kita bisa lihat dari sisi maps gitu, supaya kita bisa melihat dari sisi lokasi, sisi spasial. Ini lokasinya diletakkan di mana, sensornya diletakkan di mana saja. Lalu dari berdasarkan sensor-sensor yang dipasang, ini secara real time dia menunjukkan data-data yang cukup komprehensif. Lalu bisa kita lihat juga di maps arah pergerakan dari struktur ataupun slope. Nah, ini menunjukkan arah secara 3 dimensi dia dengan arah vektor ini. Dia mengarah kemana bisa ditunjukkan dengan gambar maps ini. Lalu juga bisa kita setting secara overlay dengan heat maps begitu. Jadi titik-titik sensor ini pergerakannya kemana, lalu juga dia apakah sudah menunjukkan alarm atau dalam keadaan normal. Ini juga bisa dilihat secara spasial di Trimble 4D. Lalu juga bisa menunjukkan composite dashboard. Jadi kita bisa sandingkan berbagai dashboard yang berbeda untuk kebutuhan mendapatkan informasi yang lebih komprehensif. Lalu juga bisa kita lihat chart secara real time begitu, dan juga data-data historical dari awal pengukuran sampai di akhir pengukuran, supaya kita mendapatkan informasi yang lebih akurat. Lalu juga bisa kita analisa secara komprehensif dengan kita memasukkan berbagai jenis hasil pengukuran.
lalu kemudian kita melihat korelasi dari berbagai parameter yang ditampilkan atau yang diambil datanya, lalu juga dari korelasi, lalu juga dari analisa lain seperti kita bisa melihat trennya, regresinya, dan lain-lain. Lalu juga ada secara gambaran chart inclinometer, ini juga bisa divisualisasikan di Trimble 4D. Lalu juga kita bisa setting threshold. Jadi threshold ini kita setting berdasarkan hasil penelitian, hasil kajian gitu. Untuk kemudian toleransi berapa si pergerakan lereng ini yang diukur oleh inclinometer ini dia ditetapkan gitu. Jadi semisal arah pergerakannya ke kanan, lalu dia melewati ambang batas sekian, melewati yang warna merah ini, maka dia akan dianggap sebagai alarm gitu. Lalu kemudian akan mengirimkan notifikasi ke baik itu email ataupun SMS. Nah, ini jenis-jenis opsi notifikasinya bisa kita setting berdasarkan dari email ataupun SMS gitu. Selain itu kita bisa mengkondisikan juga alarmnya, mulai dari thresholdnya berapa, lalu juga besarannya berapa, untuk kemudian dia dikatakan sebagai keadaan normal, lalu juga keadaan yang warning, ataupun keadaan yang dia danger atau alarm, itu bisa kita lakukan di Trimble 4D. Selain itu kita bisa kirimkan automatic report gitu, jadi kita tidak perlu capek-capek untuk membuat report lagi. Ini secara otomatis dia bisa mengirimkan reportnya, report begitu. Dan bisa kita kondisikan juga dengan struktur dari report yang kita mau. Lalu juga bisa menunjukkan grafik berupa velocities atau grafik kecepatan begitu, kecepatan pergerakan. Lalu juga tadi yang sempat disinggung juga, ini inverse velocity ini di Trimble 4D juga bisa menampilkan, memvisualisasikan hasil pengukuran inverse velocity-nya, di mana ini bisa memprediksi kapan lereng tersebut akan terjadi failure gitu. Dan dari situ juga kita bisa prediksi waktu untuk melakukan mitigasi gitu. Ini tersedia di Trimble 4D. Lalu juga ada grafik berupa real time displacement begitu. Lalu juga kita bisa lakukan calculation sensor. Jadi apabila kita mendapatkan raw data dari berbagai parameter hasil pengukuran dari alat tersebut, dari alat-alat yang kita pasang, kemudian kita ingin mendapatkan informasi yang lain dengan perantara formula begitu, maka kita bisa lakukan itu di Trimble 4D ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait teknis dari alat-alat yang pernah kami pasang begitu. Mungkin dari Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian yang ingin bertanya, dipersilahkan.